Tapi sialnya, pas dia buka mata lagi, sosok itu pindah. Pindah tepat ke... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini, gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalamannya Farah. Ini nama samarannya. Sewaktu dia mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Cerita ini, gue jamin bakalan bikin lu merinding. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Jadi, Farah ini sejak kecil emang udah peka sama hal-hal gaib atau yang gak kasat mata. Dia asli orang Jawa Tengah, dan rumahnya itu lumayan deket sama Gunung Lawu. Cuman butuh waktu 1-2 jam naik kendaraan pribadi buat sampai ke sana. Oke, pendakian ke Gunung Lawu ini bukanlah pendakian pertamanya Farah. Sebenarnya dia udah sering mendaki ke banyak gunung sejak SMP. Bahkan, ini adalah pendakian keduanya Farah ke Gunung Lawu. Kali ini dia milih jalur Cemoro Sewu karena di pendakian sebelumnya dia mendaki lewat jalur Candi Ceto. Dan dia mengalami kejadian gaib yang luar biasa yang berakhir di Pasar Dieng. Dan dia nggak mau ngulangin itu. Berharap jalur Cemoro Sewu itu lebih aman. Tapi ternyata dia salah. Awalnya Farah berencana mendaki sama 3 orang temannya. Aldi, Ricky, dan Pian. Ini semua nama samarannya. Farah sempat dengar mitos kalau nggak boleh mendaki dalam jumlah yang ganjil. Satu minggu sebelum pendakian, satu teman Farah yang lain, sebut aja namanya Ray. Nah, si Ray ini maksa buat ngikut. Alhasil, mereka yang tadinya berjumlah 4 orang, sekarang jadi 5 orang. Ganjil. Mereka berencana menetap di Gunung Lawu itu selama 2 hari 1 malam. Tanggal 16 Juni 2019, mereka kumpul-kumpul nih di markas mereka. Nyiapin peralatan pendakian dan segala macamnya. Awalnya, mereka mau berangkat jam 11 siang. Cuman, karena ada suatu kendala, mereka baru siap berangkat sekitar jam 3 sore. Singkat cerita, setelah sholat asar, berangkatlah mereka ke base camp Cemoro Sewu dengan 3 sepeda motor. Namun, di tengah-tengah perjalanan, kayak ada semacam isyarat. Isyarat yang nyuruh mereka buat jangan naik. Ban motor mereka 3 kali bocor tiba-tiba secara bergantian. Alhasil, mereka baru sampai di base camp Cemoro Sewu itu pas maghrib. Sesampainya di base camp, mereka terus sholat maghrib dulu. Di sini, ada satu hal yang disembunyiin Farah dari teman-temannya. Kalau sebenarnya dia itu lagi haid. Karena nggak enak sama teman-teman yang lain, Farah tetap maksain diri buat mendaki. Bermodalkan niat dan tawakal, dia ngeberanin diri. Setelah urusan administrasi dan yang lain-lainnya selesai, jalanlah mereka ngelewatin gerbang pendakian. Terus berhenti sebentar buat doa. Setelah doa, dimulailah pendakian. Ya, di waktu maghrib. Jalan mereka, langkah demi langkah. Waktu itu Ricky jadi leader. Karena bisa dibilang, dia ini yang paling berpengalaman soal mendaki gunung. Di belakangnya ada Ray, Farah, Aldi, dan terakhir Pian jadi sweeper. Awal-awal pendakian, udah mulai kelihatan kalau ada sesuatu yang janggal. Farah ngerasain kalau banyak banget yang mengintai mereka waktu itu. Dan yang lebih bikin ngeri, Farah ngeliat di atas carrier-nya Ricky itu ada sosok
anak kecil yang lagi duduk. Bener aja, baru beberapa meter jalan, Ricky udah ngeluh kalau dia ngerasa berat, tapi tetap dipaksain jalan sama dia. Akhirnya buat ngalihin perhatian, mereka jalan sambil bercanda-bercanda tuh, ketawa-ketawa. Meskipun ternyata nggak cuma Farah yang ngerasa kalau mereka ini lagi diintai, tapi yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Kurang lebih udah 1 jam, mereka jalan dari titik awal pendakian. Sosok anak kecil itu untungnya udah nggak ada, nggak tahu kemana. Tiba-tiba kedengeran suara azan Isya. Farah sempat bingung di situ, kok bisa kedengeran suara azan. Padahal dia ngerasa udah jalan lumayan jauh. Tapi pas sadar, ternyata mereka ini baru sampai di pos bayangan sebelum pos 1. Berarti mereka masih dekat dari base camp. Pantes kedengeran azan. Cuman Farah ngerasa kok lama banget. Akhirnya mereka mutusin buat berhenti dan sholat di pos bayangan itu. Jadi di situ ada bangunan semacam shelter lah. Ada gentengnya. Yang cowok-cowok terus sholat jamaah. Aldi jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Sedangkan Farah, karena dia lagi nggak bisa sholat, dia duduk agak mojok ke belakang, nggak jauh dari jamaah sholat. Dia ngejagain barang-barang teman-teman yang lain sambil ngawasin keadaan sekitar. Aldi sama yang lainnya kelihatan sholat khusyuk, tenang. Tapi Farah nggak begitu. Karena tiba-tiba Farah ngeliat ada sosok wanita, baju putih, rambut panjang nutupin muka, lagi ada di balik pohon yang berjarak kira-kira beberapa meter dari pos bayangan itu. Karena nggak nyaman, akhirnya Farah jongkok dan merem supaya dia nggak ngelihat sosok itu lagi. Tapi sialnya, pas dia buka mata lagi, sosok itu pindah tepat ke belakang temen-temennya Farah yang lagi sholat. Farah langsung balik merem lagi. Dia cuma bisa zikir dan minta maaf dalam hati. Ngerasa bersalah karena tetap maksain buat naik. Abis itu dia nggak mau buka matanya sama sekali. Sampai tiba-tiba Ray nepok pundaknya Farah dan nanya, "Kamu kenapa?" Farah terus buka mata dan bilang, "Nggak apa-apa." Tapi Ray ini kayaknya tahu apa yang lagi Farah sembunyiin. Oke, setelah sholat, mereka pun beres-beres dan ngelanjutin pendakian. Setelah dari pos bayangan, Farah ngerasa ada yang aneh sama dirinya sendiri. Dia ngerasa kalau dadanya kayak keteken dan udara sekitar itu berasa jadi panas sampai-sampai dia kegerahan. Ray terus-terusan nanya, "Kenapa? Kenapa?" Tapi Farah cuma diem dan diem. Mereka jalan jadi agak lambat. Sampai-sampai Farah ngerasa kalau teman-teman yang lain itu terbebani dengan keadaan dia. Di perjalanan, mereka sempat ketemu sama rombongan pendaki asal Solo. Anehnya, rombongan ini jumlah anggotanya ada banyak. Lupa ada berapa. Tapi gak ada satupun dari mereka yang pakai headlamp atau ngeluarin pencahayaan lain. Itu malam loh. Namun Farah dan teman-teman yang lain tetap berusaha positive thinking. Karena mereka sama rombongan itu juga sempat bercanda-bercanda. Sampai akhirnya rombongan itu pun pamit buat jalan duluan. Setelah lama berjalan, akhirnya Farah dan teman-temannya sampai di pos 1. Mereka terus istirahat lumayan lama di sana. Nah, di situ ternyata HP-nya Ricky masih dapat sinyal. Dia terus chatan tuh di grup WhatsApp, grup tongkrongan mereka lah. Lalu ada satu teman mereka yang emang udah pernah mendaki Tektok. Tektok itu artinya naik gunung nggak pakai nginep terus turun lagi. Via Cemoro Sewu itu sendirian. Kira-kira setahun yang lalu lah. Nah, orang ini bilang di chat grup, "Kalian di sana hati-hati, jaga diri baik-baik. Tolong jaga satu perempuan di sana." Farah nganggep itu pesan biasa aja. Karena kan emang Farah satu-satunya perempuan di rombongan itu. Ya udah sewajarnya lah buat dijagain. Karena juga kan kebanyakan pendaki wanita itu fisiknya lebih lemah daripada pendaki laki-laki. Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2,
Farah ngerasain gangguan yang lebih ekstrim lagi. Dadanya semakin sesek dan badannya berasa semakin berat. Baru jalan 5 langkah, udah capek banget. Aldi kayaknya juga ngerasain hal aneh itu. Sontak dia muter murotal dari HP-nya. Setelah diputar murotal itu, Farah ngerasa kalau badannya agak sedikit enteng, tapi dadanya masih berasa sesek. Dia minum air putih berulang kali buat ngeredain rasa sakit di dadanya. Tapi itu nggak berefek. Karena nggak kuat, akhirnya dia mutusin buat berhenti dan minta teman-teman yang lain buat nunggu. Setelah itu, Farah ngelakuin kayak semacam meditasi dengan maksud buat ngilangin rasa sakit di dadanya itu. Dia terus duduk di sebuah batu di jalur pendakian. Terus dia merem. Nah, pas merem itu, kok malah muncul sosok wanita baju putih itu lagi. Pas lagi merem nih, kayak tiba-tiba muncul gitu loh. Sosok itu kayaknya selalu ngikutin Farah. Farah sontak ngeliat keadaan sekitar, tapi nggak ada apa-apa. Terus dia merem lagi dan berusaha buat ngelawan sosok apa aja yang muncul pas dia merem itu. Tapi semakin dia lawan kok semakin banyak yang datang. Terus dia lawan dengan zikir-zikir yang udah diajarin sama guru dan ayahnya. Gak lama kemudian, akhirnya Farah agak enakan. Mereka semua pun doa dan setelah itu ngelanjutin pendakian. Dari sini, kengerian yang sebenarnya pun dimulai. Baru beberapa menit mereka jalan, Ray mengalami kejadian aneh. Badannya tiba-tiba panas dan matanya itu memerah. Farah terus nanya ke Ray, kenapa? Tapi dia cuma bisa jawab pakai nada yang lirih. Berat, aku nggak tahu aku kenapa. Dia bilang gitu sambil megangin pundaknya. Di situ Farah sadar, apa jangan-jangan gangguan yang terjadi sama dia sekarang pindah ke Ray. Farah cuma bisa nyuruh Ray buat doa dan terus doa. Mereka semua terus jalan menempuh jarak yang lumayan jauh dan makan waktu lama banget. Namun pada akhirnya sampai juga di pos 2. Waktu itu udah jam setengah 12 malam. Waktu yang lama banget buat sampai ke pos 2. Mereka semua terus berhenti sebentar buat berdoa, minta keselamatan. Dan setelah itu, perjalanan pun dilanjutkan. Di perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini, lagi-lagi Farah ngeliat suatu sosok. Dia ngeliat ada sosok hitam gede. Gede banget. Berbulu. Matanya besar. Merah menyala. Lagi ada di tengah-tengah jalur. Seolah-olah lagi nunggu mereka. Sontak Farah minta teman-temannya buat berhenti agak jauh dari sosok itu. Alasannya dia capek dan pengen minum dulu sebentar. Teman-teman yang lain gak ngerasa ada yang ganjil atau ngeliat makhluk itu. Kecuali Ray. Dia kayaknya ngeliat juga sosok itu. Ray mukanya masih pucet. Dan sambil terus megangin pundaknya yang berat, dia ngasih kode ke Farah. Farah nyoba buat bilang permisi dan minta maaf dalam hati. Tapi sosok hitam itu tetap di sana, di tengah-tengah jalur. Diam aja. Ada kali kurang lebih 20 menitan mereka berhenti. Teman-teman yang lain udah pada ngajak buat lanjut karena udah kelamaan berhenti di situ. Dengan terpaksa, Farah ngeyain sambil terus doa. Jadi sosok hitam itu saking gedenya, kakinya itu ngebentuk kayak goa atau terowongan. Pas Farah ngelewatin makhluk itu, dia merem aja dan di saat yang bersamaan kedengeran suara kayak suara gemuruh dan itu kenceng banget. Bulu-bulu kasar sosok hitam itu bener-bener kerasa nyentuh badannya Farah. Tapi lagi-lagi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuman teriak dalam hati saking takutnya. Setelah beberapa langkah ngelewatin sosok itu, mereka berhenti dan saling pandang-pandangan. Ricky terus ngeluarin HP-nya dan ngetik sesuatu. Terus ditunjukinlah ke Farah. Jadi Ricky itu ngetik buat nanya, kita di mana? Dan kita semua ini kenapa? Ternyata
Nggak cuma Farah yang ngerasain, semuanya ngerasain sentuhan bulu-bulu kasar makhluk itu. Farah nggak ngejawab pertanyaan itu. Dia cuma minta teman-temannya buat istighfar dan doa. Setelah berjalan agak jauh dari makhluk itu, mereka pun berhenti lagi. Agak lama mereka berhenti itu. Dan waktu saat itu udah menunjukkan pukul 1 malam. Gak lama kemudian, tiba-tiba kedengeran kayak ada rombongan pendaki dari arah turun atau arah bawah. Farah dan teman-temannya bermaksud buat gabung aja ke rombongan itu. Karena dari suaranya, kayaknya banyak orang nih. Tapi pas rombongan itu sampai, kaget bukan main mereka. Lu mau tahu kenapa? Ingat kan sama rombongan yang dari Solo? Yang mereka ketemu pas awal-awal pendakian? Nah, yang muncul ternyata rombongan itu. Mereka masih sama, gak pakai penerangan sama sekali. Padahal udah tengah malam loh itu. Dan juga, bukannya tadi mereka ini jalan duluan. Kok tahu-tahu nyusul dari belakang? Farah gak habis pikir. Dia bertanya-tanya, kapan kita nyalip mereka? Dan yang lebih aneh lagi, Farah nyoba buat nyapa mereka, tapi nggak digubris. Mereka cuma diem aja. Teman-teman yang lain juga nyoba buat nyapa, tapi sama, rombongan itu cuma ngediemin. Akhirnya rombongan itu ngelewatin Farah dan teman-temannya. Dan pas udah lewat agak jauh, anggota yang paling belakang, yang jadi sweeper, tiba-tiba nengok. Dan dia nyengir. Asli itu benar-benar menakutkan. Tapi lagi-lagi, Farah dan yang lainnya cuma bisa diem dan terus berdoa. Jam 2:30 pagi, mereka masih di tengah-tengah perjalanan. Dan belum juga sampai di pos 3. Gak lama kemudian, mulai turun rintik-rintik hujan. Akhirnya mau gak mau, mereka pun mutusin buat ngedirin tenda di situ. Di tanah yang agak datar. Mereka ini bawa satu tenda dengan kapasitas 6 orang. Singkat cerita, tenda jadi. Mereka pun masak-masak, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, dan main games di HP sambil makan. Mereka emang berencana buat nggak tidur dan ngelanjutin perjalanan nanti jam 4 pagi. Tapi, entah karena saking ngantuknya atau gimana, si Farah ketiduran di pojok tenda. Kira-kira jam 4 lewat 15 menit waktu subuh. Ray pun ngebangunin Farah dan nyuruh dia buat siap-siap. Pas bangun itu, Farah ngerasa badannya kok berat banget. Alhasil, ngelihat kondisi yang kayak gitu, dia minta buat tinggal di tenda aja sama si Ray. Oh iya, jadi mereka ini rencananya mau ninggalin tenda di situ, terus pergi ke puncak, biar lebih ringan mungkin maksudnya. Nah, yang lainnya setuju dan jalan duluan. Tapi baru sebentar ditinggal sama Ricky, Aldi, dan Pian, yang waktu itu emang belum terlalu jauh dari tenda. Tiba-tiba, Farah ngedenger suara. Dok, sini ikut Eyang. Suara itu jelas banget dari balik tenda. Sontak Farah teriak-teriak manggil Ricky, Aldi, sama Pian. Aku ikut naik, aku ikut naik. Saking takutnya, Farah teriak-teriak kayak gitu sambil lari keluar tenda. Ninggalin Ray yang masih ada di depan tenda. Farah terus manggil Ray, Ray, ayo. Sambil terus lari menuju ke 3 temannya itu. Teman-teman yang lain keheranan dong dan nanya kenapa. Tapi Farah nggak ngejawab apa-apa di situ. Mereka berhasil ngelewatin pos 3, aman tanpa kendala. Dan mereka jalan lumayan cepet. Lanjut terus, pos 4 pun lewat. Dan nggak terasa, mereka udah sampai di pos 5. Waktu itu langit udah agak membiru, udah agak siang. Dan diiringi sama turunnya kabut yang lumayan tebel. Mereka berhenti sebentar buat istirahat. Namun, tiba-tiba, Farah ngerasa badannya kok dingin banget. Terus pandangan mulai berbayang dan akhirnya dia pingsan. Pas Farah bangun, ternyata dia udah ada di dalam tenda. Iya, salah satu tenda yang ada di sana. Tenda pendaki lain. Tepatnya tenda 2 orang pendaki dari Magetan. Kata mereka, Farah ini terkena gejala hipotermia. Salah satu pendaki itu terus ngasih Farah semacam sereal buat ngebalikin energi. Karena kondisi Farah yang kayak gitu, teman-teman yang lain mutusin buat nggak jadi muncak.
Sejujurnya mereka agak kecewa. Cuman mau gimana lagi? Mereka nggak mungkin ninggalin Farah. Farah agak merasa bersalah di situ. Setelah Farah udah baikan, mereka pun terpaksa jalan turun lagi ke tenda mereka yang ada di bawah. Pas sampai di tenda, mereka kaget setengah mati. Salah satu sudut tenda mereka, kan tenda ini ada 4 sudut nih. Nah, salah satu sudutnya itu udah ngambang di atas jurang. Jadi misalnya ini jurang nih, ini tenda, nah udah begini nih. Jadi mereka emang ngedirin tenda gak jauh dari jurang. Tapi pas malam mereka bangun tenda, mereka itu ngebangun dengan keempat sudut tenda terpasak di atas tanah lapang. Dan yang lebih bikin kaget lagi, sudut atau pojokan tenda yang ngambang di atas jurang itu adalah pojokan di mana si Farah tidur semalam. Gimana bisa? Apa ada hubungannya sama suara yang didengar Farah waktu itu? Yang, "Do, sini ikut Eyang." Nggak ada yang bisa ngejelasin. Mereka semua diem lumayan lama ngelihat kondisi tenda yang kayak gitu. Dan mereka udah bener-bener ketakutan di situ. Ya udahlah, setelah itu mereka pun ngeberesin tenda dan masak sisa-sisa logistik. Dilanjutin sama makan-makan. Nah, selesai makan, tiba-tiba dari arah turun atau arah bawah, Farah ngeliat kok kayak ada cewek. Dan bener, ternyata yang dia lihat itu adalah seorang cewek pakai baju pendaki, lagi duduk di dekat pohon. Sontak Farah nanya ke teman-temannya, pada lihat nggak? Dan teman-teman yang lain juga ngelihat cewek itu. Lalu Farah inisiatif buat ngebawain cewek itu secangkir kopi. Disamperin lah sama dia tuh. Sampai di tempat cewek itu, mereka berdua pun ngobrol tuh banyak. Tapi ada yang aneh sama cewek itu. Cewek itu ngomong dengan gaya atau logat yang jadul. Istilahnya lawas lah. Kata Farah, dia ini berasa kayak lagi ngomong sama neneknya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tek, Ray nepok pundaknya Farah. Sontak Farah nengok ke Ray. Ray bilang, "Ayo turun. Dari tadi dipanggil nggak nyaut-nyaut, malah bengong di sini sendirian." Dia ngomong gitu sambil nyodorin carrotnya Farah. Farah bingung dan kaget. Orang jelas-jelas dia sama cewek itu ngobrol kok tadi. Terus pas Farah nengok lagi ke arah cewek itu udah nggak ada. Terus sama siapa dia ngobrol tadi? Orang teman-teman yang lain juga ngeliat kok cewek itu. Masa itu setan? Farah dan teman-temannya pun mulai turun ninggalin tempat itu. Beberapa meter jalan, Farah nyoba buat nengok ke belakang ke tempat dia ngobrol sama cewek tadi. Buat mastiin, tadi tuh beneran gak sih? Nengok tuh. Dan ternyata cewek itu masih duduk di sana, masih megang cangkir kopi dari Farah. Terus cewek itu ngelambai dan senyum ke arah dia. Farah udah gak bisa ngomong apa-apa lagi di situ. Dan dia pun ngelanjutin jalan turun. Teman-teman yang lain masih kelihatan kecewa karena gagal muncak. Soalnya emang jarak terakhir mereka dengan puncak itu udah deket banget. Di perjalanan turun itu, mereka jalan santai dan gak berasa capek sama sekali. Bahkan saking cepetnya, tahu-tahu udah sampai di pos 1 aja. Mereka gak sadar kalau udah ngelewatin pos 2. Mereka gak ketemu pendaki lain waktu itu. Tapi mereka tetap mikir positif dan fokus. Mereka cuman mau sampai base camp dan istirahat. Sampailah mereka di pos bayangan. Di situ, lagi-lagi mereka ketemu sama siapa? Sama pendaki asal Solo yang waktu itu. Mereka lagi duduk-duduk santai. Farah dan yang lainnya pun berhenti. Sekalian ngobrol-ngobrol sama pendaki-pendaki itu. Farah nanya, "Tadi malam buru-buru ya kak? Sampai disapa nggak dijawab?" "Hah? Bukannya kita ketemu terakhir di pos awal? Kami jalan cepet dan kami camp di pos 5 jam 1 pagi tadi." "Hah? Hehehe, bercanda kak. Kami salah orang mungkin." Dalam hati Farah bilang, "Itu kalian. Gak mungkin kami salah orang." Lalu, yang lebih aneh lagi,
Pendaki asal Solo itu bilang, "Aku malah melihat kamu, Mbak, jalan sendiri ke arah puncak semalam. Sampai kami mau kejar pun tidak bisa. Jalanmu kayak lari." Dek. Farah dan yang lainnya cuman bisa diem. Bingung mau jawab apa. Dalam hati Farah bilang, "Mana mungkin itu aku? Siapa sosok yang menyerupai aku?" Pada akhirnya, rombongannya Farah dan rombongan pendaki asal Solo itu turun bareng dari pos bayangan ke base camp dan berpisah di sana. Sesampainya di base camp, ada seorang bapak-bapak pedagang yang udah lumayan tua lah. Nah, bapak-bapak ini nyamperin Farah dan bilang, "Berwudulah dulu sebelum pulang, biar mereka semua terkunci di sini dan tidak mengikutimu." Abis ngomong gitu, bapak-bapak tersebut tiba-tiba ngusap kepalanya Farah dan teng. Dia ngeliat ternyata udah banyak banget makhluk-makhluk gaib di belakangnya dia dan temen-temennya ngikutin. Farah terus mikir, kok bisa nggak sadar. Bapak itu terus bilang lagi, "Nggak usah bingung, penjagamu yang menutupimu." Setelah itu si bapak pun pergi. Farah pun langsung ngajak temen-temennya buat wudhu. Lalu sehabis wudhu, mereka pun pulang dan alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Ada satu hal lagi, tentang wanita yang duduk di dekat pohon, yang ngobrol sama Farah yang dia kasih kopi. Jadi Ray bilang, kalau pas Farah nyamperin cewek itu, sebenarnya cewek itu udah mulai jalan turun, ninggalin tempat tersebut. Tapi yang Farah lihat adalah, dia dan cewek itu masih duduk di posisi yang sama. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa dari kalian ada yang pernah ngerasain bulu-bulu genderuwo? Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jangan memaksakan diri untuk mendaki kalau kondisi emang nggak memungkinkan. Kalau dalam kasus ini lagi haid ya, mendingan nggak usah dipaksain daripada kalian mesti berhadapan dengan hal-hal yang di luar akal. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.